Ini kita akan belajar tentang membuat pembelajaran ya untuk kurikulum merdeka. Ya, karena tahun ini kita sudah belajar membuat kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, langkah pertama sebelum membuat rencana pembelajaran, kita mengenal capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Untuk elemen itu sebenarnya seperti KI pada di kurikulum K13. Berarti yang 6 aspek itu ya Bu? Iya, kalau dulu KI itu ada 6 aspek pengembangan. Nah, sekarang diringkas menjadi 3 capaian, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, akan menjabarkan alur tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran yang sudah ada di SKBS KAP. Nah, setelah itu suplemen, kalau dulu itu KD ya Bu, kalau sekarang adalah suplemen pertama, misalkan anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk kompetensinya, anak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui ciptaannya. Alur tujuan pembelajarannya kita buat per tahap, dari yang paling mudah ke yang paling sulit bagi anak. Misalkan tujuan pembelajaran yang pertama, alurnya misalkan anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Bertahap naik ke atas, anak dapat mengenal ciptaan Tuhan. Naik lagi, anak dapat menyebut ciptaan Tuhan. Yang terakhir, misalkan ini ada 4 alur, anak dapat menjelaskan perbedaan ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Nah, itu untuk elemen yang pertama. Alur tujuan pembelajaran kita buat, kita melangkah ke selanjutnya membuat topik. Topiknya itu untuk kita buat semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 kita ambil, biasanya kalau di kurikulum merdeka kurikulum 2013 dulu diriku ya Bu, ya ini kemarin sudah dibuat topik diriku, sekarang kita tinggal membuat topik lingkungan sekitarku. Karena ya, Untuk selanjutnya meningkat dari diriku, kita ambil tema atau topik lingkungan sekitar. Ya, misalkan kalau ambil topik lingkungan di sekitarku, topiknya kira-kira apa? Kita ambil apa? Di depan anak, lingkungan rumah. Oke, lingkungan rumah. Kita sudah ambil topiknya, subtopiknya lingkungan rumah ya. Nah, kalau sudah menentukan topik, kita melangkah ke modul ajar. Membuat modul ajar itu pertama masih seperti dulu. Untuk yang pertama adalah informasi umum, nama guru, kepala, nama yang mengajar, kelas apa, pembelajarannya apa,
topiknya yang mau diambil apa ya. Terus kita membuat peta konsep dulu, sebelum kita membuat rancangan kegiatan, terlebih dahulu kita membuat peta konsepnya ya Bu, sesuai dengan yang telah kita buat di kurikulum. Di sini kita tinggal mencari subtema apa yang akan kita kembangkan. Kita membuat peta konsep seperti dari beberapa Bu. Ya dulu sudah pernah buat dari beberapa pada kurikulum 11. Jadi seperti PPM ya Bu. Oh iya, modul ajar itu sebenarnya RPPM dulu, karena kita beda kurikulum jadi beda istilah. Nah kan ini kita ambil tadi topiknya lingkungan sekitarku. Ini kemarin kami sudah membuat konsep ya. Untuk lingkungan sekitarku kita ambil subtopiknya rumahku tadi ya Bu. Jenengan tadi bilang mau ambil topik rumahku yang nyaman ya mungkin ya. Oh, sekarang di kurikulum Merdeka mungkin ada itunya ya Bu, apa nama-nama yang lebih Oh ya, dekat dengan anak ya. iya ya, biar anak senang mendengarnya ya. Jadi kita ambil rumahku yang nyaman supaya. Setelah subtema kita ambil, kita ada subtema lagi. Nah, untuk rumahku yang nyaman, subtemanya misalkan bagian-bagian rumah, terus apa lagi kira-kira? Mungkin benda-benda yang ada di rumah tuh. Oh boleh, berarti itu bisa masuk ke perabot rumah. Iya, nanti subtemanya perabot rumah. Terus apalagi buat lagi? Mungkin benda-benda orang-orang yang di rumah dari kenal ya. keluarga ya. Oh iya ya, kita masukkan subtemanya orang-orang yang ada di rumah kita. Nah ini sudah menemukan topik, subtopik, kita lanjut ke membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada alur pembelajaran yang ada di ATP ya Bu. Ya tadi sudah ada. Yang pertama misalkan membuat tujuan pembelajaran di capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Anak dapat mengenal ciptaan Tuhan. Nanti untuk tujuan kegiatannya kita ambil anak mampu menyebutkan ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan rumahnya. Nah, itu tujuan kegiatannya ya Bu. Nah terus untuk kegiatannya kira-kira apa? Kegiatannya anak mampu menyebutkan ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan rumahnya. Nah untuk kegiatannya kita ambil sesuai itu. Tujuan ya Bu. Iya. Jadi misalnya menyebutkan benda-benda ciptaan Tuhan seperti itu bagaimana? Oh iya, ya, yang seperti itu menyebutkan ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan rumahnya. Berarti bisa kita fokuskan ini misalnya kita hari pertama menyebutkan benda-benda dulu ya Bu ya. Kalau ciptaan Tuhan ya tanaman ya. Jadi hari pertama benda-benda, kedua nanti tanaman, ketiga nanti apa itu hutan lah. Terus untuk capaian pembelajaran yang kedua jati diri, misalkan anak mengenali beberapa strategi untuk menenangkan diri. Untuk tujuan kegiatannya anak mampu menenangkan diri sendiri ya. Terus ini yang ketiga
tujuan capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Kita ambil tujuan kegiatannya anak mampu bercerita. Nah, setelah kita membuat tujuan kegiatan, lanjut kita membuat rencana kegiatan setiap harinya, seperti membuat RPPK dulu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka bedanya di sini harus ada refleksi. Refleksi itu tujuannya adalah untuk membantu menyiapkan rencana di hari berikutnya, untuk membantu rencana di hari rencana kegiatan di hari berikutnya. Jadi misalkan anak tapi kok pembelajarannya belum maksimal, banyak yang belum mampu, bisa diulangi lagi. Kalau anak-anak tadi sudah mampu dalam kegiatan hari tadi, ya sudah kita kembangkan meningkat ke yang lain. Nah, itu kita sudah membuat pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya nanti kalau tadi belum disiapkan alat bahan ya, sebelumnya tadi alat dan bahan yang akan digunakan hari itu kita siapkan dulu hari ini untuk besok. Untuk rencana kegiatannya sudah dipersiapkan hari ini untuk kegiatan besok. Kita daftar kalau dadakan ya, kalau dadakan kita nanti akan di rumah sendiri. Sudah paham ibu? Kalau paham, berarti ini kita membuat modul itu mengacu dari ATP yang kita bagi dari kurikulum itu ya Bu. Terus kita kembangkan, kita buatkan ke masing-masing topiknya. Terus harus ada refleksi kayak gitu. Tidak tadi, jadi di akhir pembelajaran dicantumkan itu. Iya, artinya ditulis di pembelajaran. Kemudian itu untuk cara membuat pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Itu tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan. Kalau masih bingung besok bisa belajar bersama lagi. Terima kasih.